Berikut ini rangkuman peristiwa yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-823 pada Minggu, 26 Mei 2024. Serangan Rusia menghantam sebuah toko perangkat keras di daerah perumahan kota Kharkiv, Ukraina pada Sabtu, 25 Mei 2024. Sedikitnya 6 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Menanggapi situasi tersebut, melalui pidato video malamnya, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengecam serangan tersebut. Ia menyebut agresi itu sebagai contoh lain dari kegilaan Rusia. Selengkapnya, simak 11 peristiwa dalam Perang Rusia-Ukraina hari ke-823, serangan Rusia terhadap sebuah toko perangkat keras yang ramai dan daerah perumahan di kota Kharkiv, Ukraina, pada hari Sabtu, 25 Mei 2024, menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai puluhan lainnya, kata pejabat setempat. Setidaknya 2 orang yang tewas adalah pegawai toko. 40 orang terluka, dan sedikitnya 3 orang dalam kondisi serius. 16 orang masih belum ditemukan, kata Shnyehubov. Di hari yang sama, serangan rudal pada sore hari menghantam sebuah bangunan perumahan di pusat kota berpenduduk 1,3 juta jiwa, melukai 18 orang. Presiden Volodymyr Zelensky, dalam pidato video malamnya, mengecam serangan tersebut sebagai contoh lain kegilaan Rusia. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menggambarkan agresi Rusia terhadap wilayah Ukraina. Zelensky juga mengajukan permohonan kepada Sekutu Barat agar membantu meningkatkan pertahanan udara, guna menjaga keamanan kota-kota di negara itu. Sejauh ini, Moskow membantah sengaja menargetkan warga sipil. Akan tetapi, ribuan orang terbunuh dan terluka selama 27 bulan invasi ke Ukraina. Zelensky dijadwalkan melakukan perjalanan ke Portugal pada hari Selasa, 28 Mei 2024, setelah rencana kunjungannya ke Spanyol. CNN Portugal melaporkan pada hari Sabtu. Awal bulan ini, Zelensky menunda perjalanannya ke Madrid dan Lisbon di tengah pertempuran sengit di wilayah Kharkiv. Tepat di seberang perbatasan, serangan Ukraina pada hari Sabtu, 25 Mei 2024, menewaskan 4 warga di wilayah Belgorod, Rusia Selatan, kata Gubernur Regional Vyacheslav Gladkov. Gladkov, menulis di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan 3 orang tewas di desa Oktyabrski dalam beberapa serangan roket. Dia mengatakan di desa Dubovoye, sebuah serangan menewaskan seorang wanita yang bekerja di kebunnya. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan bahwa unit pertahanan udara telah mencegat dan menghancurkan sebuah pesawat tak berawak Ukraina di wilayah Kursk yang berdekatan. Tidak mungkin memverifikasi laporan medan perang masing-masing pihak. Rusia mengatakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2024, bahwa mereka telah merebut desa lain di wilayah Donetsk timur Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukan telah mengambil alih desa Arkhangelsk yang terletak di utara kota Donetsk. Desa kecil di garis depan itu terletak di dekat kota Ocheretine, yang menurut Rusia telah direbut awal bulan ini. Staf Umum Ukraina mengakui jika pasukan Rusia sangat aktif di dekat kota Pokrov di wilayah Donetsk. Dikatakan 6 baku tembak sedang berlangsung di dekat desa Kalinove, Yasnobrodivka dan Sokil, di selatan desa Arkhangelsk. Dalam perkembangan lain, polisi Ukraina mengatakan 3 warga sipil tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan Rusia di wilayah Donetsk, di mana telah terjadi lebih dari 1.800 serangan dalam sehari terakhir. Para Menteri Keuangan G7 mengaku ada kemajuan dalam mencari cara untuk menggunakan keuntungan dari aset-aset Rusia yang dibekukan. G7 mengaku berkomitmen untuk menerapkan sanksi finansial dan ekonomi lebih lanjut, termasuk di sektor energi. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan Moskow akan membalas jika G7 tetap melaksanakan ancamannya. Sementara itu, Gubernur Bank of Italy, Fabio Panetta, mengatakan bank-bank Italia harus keluar dari Rusia meskipun hal itu akan rumit dan mahal. Ukraina kembali menuduh Rusia sengaja menargetkan warga sipil dalam serangannya. Operator kereta api milik negara, Kereta Api Ukraina, melaporkan serangkaian serangan terhadap sistem kereta api di wilayah Kharkiv semalam hingga Jumat, 24 Mei 2024, yang merusak jalur, gerbong kereta api, dan bangunan. Perusahaan tersebut mengunggah foto-foto di Telegram yang menunjukkan asap mengepul dari gerbong yang rusak, logam yang terpelintir, dan puing-puing di samping rel dan sebuah depo dengan beberapa jendela yang pecah.